Ya. Apa ada? Ada. Ya, tunjukkan kepada saya apakah ada Menteri Investasi atau Kementerian Investasi yang memperlakukan investor tidak equal treatment. Itu loh. Apa perlu saya tunjukkan? Tunjukkan. 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 Oke. Saksikan terus berita YouTube ini tentang politik yang terjadi saat ini. Jangan sampai ketinggalan video terbarunya. Tonton terus sampai habis. Ya kan? Tunjukkan aja. Oke, saya ingin memperdalam masalah ini soal Rempang. Oke. Saya mendapat informasi kanan kiri dari berbagai masyarakat. Satu hari sebelum Pak Bahlil ke sana, saya pun berkunjung ke sana. Saya diam-diam saya berdialog dengan masyarakat di sana. Pertama, saya ingin tanya sama Pak Rudi. Di informasi dari 17.600 hektar itu di Pulau Rempang, yang katanya 600 hektar itu sudah ada HPL atas nama BP Batam. Saya minta tolong dibuktikan dalam rapat ini surat HPL-nya itu ada di mana. Karena informasi yang kami terima dari masyarakat belum ada yang namanya HPL di Pulau Rempang. Yang nomor dua, Pulau Rempang dan seisinya ini itu sudah ada sebelum ada Indonesia merdeka. Sudah ada sebelum ada Pemko Batam. Oke. Sudah ada sebelum ada BP Batam. Jadi ini kalau dalam doa bagian dari anta khalaqas samawati wal ardi wa ma fihinna. Ini adalah bagian dari ciptaan Tuhan di dalam langit dan bumi dan seisinya. Ini sudah ada sejak dulu. Terus pertanyaan saya, lantas bagaimana orang yang sudah ada di situ, nenek moyangnya ada di situ sejak sebelum merdeka, bahkan dia ikhlas menyerahkan tanahnya itu mengikuti kedaulatan negara Indonesia. Oke. Kok tiba-tiba hari ini diminta pindah? Secara HPL diserahkan sama sebuah PT yang bernama MEG, yang kemudian PT itu kemudian menjual kepada tenan. Terus pertanyaannya, selain hanya mendapatkan tenaga kerja dan pajak, negara mendapatkan apa? Kok sampai negara meminta rakyatnya pindah demi investasi? Iya. Apa tidak ada tempat lain untuk kepentingan investasi? Saya tidak membayangkan seandainya demi PSN rumahnya saudara menteri maupun rumahnya saudara kepala BP Batam Pak Rudi, entah di kampung sana, diminta investor, diminta pindah. Saya kira mereka juga perasaan yang sama, pasti akan melakukan proses penolakan yang sama. Nah, karena itu Bapak-bapak sekalian, saya bergembira penjelasan Pak Menteri Bahlil hasil ratas dengan Menteri, dengan Bapak Presiden yang meminta entah benar apa tidak relokasi itu dihentikan. Saya setuju kalau relokasi dihentikan. Saya mohon maaf, saya sebetulnya hari ini tuh masih diopnam di rumah sakit, tapi saya paksa keluar sini hanya karena saya ingin mengikuti rapat ini, karena saya anggap ini rapat penting bagi saya. Nah, karena itu Bapak-bapak sekalian, Pak Menteri, saya meminta ada kebijakan dan kearifan lokal yang tadi saudara katakan di penjelasan di sini, bahwa rumah penduduk tidak jadi direlokasi. Tolonglah carikan relokasi yang lain
Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video. Tentunya hal-hal seperti ini menjadi sebuah pemahaman bagi kita dalam menilai perjalanan politik yang ada saat ini di negara Indonesia. Nah, perlu kita tahu bahwa memang negara Indonesia membutuhkan orang-orang yang jujur, ya, yang dapat melaksanakan kinerjanya dengan baik tanpa ada hambatan-hambatan apapun ataupun niatan-niatan terselubung. Nah, munculnya seorang video Bahlil di sini, ya, di mana memang beliau pengikut Jokowi, sudah beberapa tahun dia mengikuti Jokowi, dan sekarang masyarakat mulai tidak suka dengan Bahlil. Dulu memang kita kagum, Bahlil adalah cuma masyarakat biasa, ya. Kemampuan bahasa Inggris juga di luar dari ekspektasi kita, ya. Dan ternyata memang di kala itu Bahlil menjadi idola, salah satu idola masyarakat. Tetapi karena melihat dan menilai, ketika Bahlil sekarang ini lebih dominan ataupun lebih sering bertemu dengan Jokowi, itu artinya dia mempunyai hubungan spesial terhadap Jokowi. Ketika dia mendadak menjadi ketua Golkar juga, itu menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat Indonesia. Apa maksud mereka melakukan hal-hal seperti ini? Ataupun memang ada tujuan-tujuan tertentu? Ketika Airlangga dilengsarkan dan kembali maksud saya Golkar, teman-teman, ya, Golkar, itu sesuatu hal yang memang mengejutkan bagi kader-kader Golkar. Dalam 1-2 hari Bahlil langsung jadi ketum. Apakah ini permainan-permainan Jokowi yang memang luar biasa, ataupun ada unsur ancaman-ancaman dari beberapa macam pihak? Ya, pada kesempatan kali ini kita disuguhkan juga sebuah video yang memang Bahlil adalah Menteri Investasi. Bagaimana beliau mendatangkan investasi-investasi yang besar di negara kita supaya negara kita maju, ya, supaya negara kita bisa dipercaya oleh negara-negara lain. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, ya, kita melihat sebuah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seorang Bahlil, ya, yang dimana beliau lah yang meminta Jokowi untuk duduk di kursi presiden ke periode ketiga. Ini lucu, ya, ketika dia mengaku dalam video tersebut, luar biasa sekali. Ini Bahlil siapa sebenarnya? Apakah dia pemain topnya ataupun seperti apa? Ataupun dia memang mempunyai kartu asnya seorang Jokowi, sehingga Jokowi seakan-akan tunduk juga dan takut terhadap Bahlil. Jadi masyarakat sebenarnya saat ini sudah mulai tidak percaya karena drama-drama yang dibangun oleh setiap pejabat-pejabat negara yang ada, baik itu Bahlil, baik itu Jokowi, dan beberapa pencilat-pencilat Jokowi yang lain. Mereka hanya membuat drama supaya membingungkan masyarakat. Jadi masyarakat bingung dengan setiap apa yang mereka lakukan. Itu yang terjadi. Dan itu kisah nyata, bukan cuma seberangan dibicarakan. Ya, bagaimana Bahlil tidak bisa dipercaya lagi. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, apakah ketika masih ada orang-orangnya Jokowi di dalam kabinet merah putih, kabinet tersebut akan aman ataupun tidak? Itu menjadi pertanyaan besar. Bagaimana kita merespon supaya orang-orang yang ada di kabinet merah putih itu adalah orang-orang yang benar dan orang-orang yang jujur, dapat bertanggung jawab dengan tugas-tugas dan segala tanggung jawab yang diberikan oleh presiden kepada mereka. Karena mereka sudah bersumpah, ya, bahwa mereka akan menjalankan tugas mereka semaksimal mungkin tanpa membuat kerusuhan dan kemelencengan di dalamnya. Tentunya sumpah itu bukan sumpah main-main. Kalau dia Islam maka ada Al-Qurannya, kalau dia Kristen maka ada juga Alkitabnya di dalam itu. Artinya mereka bersumpah di hadapan Sang Pencipta, dan itu sakral, tidak bisa diganggu gugat ataupun bersifat mutlak. Baik teman-teman, sahabat-sahabat dari Lensa Netizen dimanapun Anda berada, teman-teman silahkan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.